hati-hati Bu, hati-hati teman-teman semua, kalau sampai kemudian terjadi penjual itu menyerahkan barangnya, tetapi sebenarnya dia tidak ridho, dia terpaksa menjual itu karena kitanya yang keterlaluan nawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda teman-teman semua, kita bertemu lagi di channel Selling Trick. Berbisnis itu bukan hanya untung tetapi juga berkah. Kita masuk ke tema bahasan yang selanjutnya tentang tawar-menawar. Kemarin kita sudah membahas tentang jual beli, seperti apa hukumnya, seperti apa syarat dan rukunnya gitu. Dan kali ini kita membahas tentang tawar-menawar. Yang namanya tawar-menawar gitu, itu adalah sesuatu hal yang biasanya sangat lazim dilakukan ya. Apalagi ibu-ibu nih gitu. Kayaknya tuh kalau nggak nawar, nggak puas gitu. Fenomenanya agak miris sih gitu. Ya, seringkali kita datang ke pasar tradisional, di pedagang-pedagang kecil, kita nawar habis-habisan. Ya, udah ditanya ini harganya berapa, 10.000. Boleh nggak 5.000, boleh nggak 3.000 ya dan sebagainya ya. Tetapi gitu, ironisnya ketika kita datang ke sebuah mall ya, ke pusat-pusat perbelanjaan, ke minimarket gitu, ke supermarket, kita nggak pernah nawar kan gitu, karena memang di sana sudah ada harga bandrol yang tidak bisa ditawar. Nah, tetapi kadang-kadang seringkali kita menawar itu sampai habis-habisan. Ke tukang sayur, emang-emang udah tua, lewat di pinggir jalan, lewat ke rumah kita, terus kita nawarnya luar biasa. Padahal bisa jadi ya, keuntungan mereka berapa sih? Dia sudah orang tua menggendong dagangannya berat gitu, lewat depan rumah kita jualan pisang, ini berapa satu sisir, 20.000, terus kita tawar 15.000, sampai dia nggak ngasih juga, sampai akhirnya ya udah deh dikasih 15.000, hanya beda 5.000 ya. Padahal kita tidak tahu, bisa jadi di dalam ke 5.000 itulah ada keberkahan kita ngasih untuk bapak-bapak tua ini gitu. Jadi hati-hati dengan tawar-menawar. Boleh nggak sih kita menawar barang? Boleh. Tapi sekali lagi, menawar barang juga ada etikanya, ada adabnya di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW, hadis Arba'in yang ke-35, nanti teman-teman boleh buka hadis lengkapnya ya. Tapi di penggalan kalimat terakhir, beliau mengatakan, la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya, jadi janganlah menjual di atas jualan orang lain, di jualan saudaranya. Ya, nggak boleh kita membeli di atas transaksi orang lain. Ya, termasuk ketika kita menawar, kita tidak boleh menawar yang tidak masuk akal gitu ya. Boleh nggak sih kita menawar tadi? Boleh, tapi ada rambu-rambunya. Yang pertama apa? Yang pertama, kita tidak boleh menawar barang atau jasa yang sedang dalam proses transaksi dengan orang lain gitu. Kan ini hati-hati ya teman-teman, terutama teman-teman reseller misalnya gitu. Kita datang nih ketemu presentasi dengan Pak Ahmad gitu. Nah, ketika datang ketemu dengan Pak Ahmad, tiba-tiba Pak Ahmad cerita, oh iya kemarin juga ada nih Pak Arif nih datang ke saya gitu, nawarin ini produknya sama juga gitu, dia kemarin nawarin gini. Nah, ketika kita tahu bahwa Pak Arif itu adalah teman kita, sudah nawarin ke Pak Ahmad gitu ya, maka sebaiknya gitu, oh sudah ya silahkan Pak, sama saja kok gitu. Itu akan lebih baik, akan lebih elegan. Yang tidak boleh kita lakukan ketika proses tawar-menawar ya dalam transaksi jual beli ini, misalnya begini. Kita tahu nih, tadi kita ketemu dengan Pak Arif, Pak Ahmad. Terus kita tahu, misalnya kita nanya, Bapak ditawarin harga berapa ya? Oh iya nih, saya mau beli mushaf Amal Niaga misalnya. Harganya 89.000 kata Pak Arif gitu. Saya mau beli banyak sih. Saya mau beli 1.000 eksemplar. Terus kemudian kita bilang, oh Pak, kalau mau beli mushaf Amal Niaga, saya juga jual. Dan harga di saya lebih murah, apalagi kalau Bapak mau beli 1.000 gitu. Per piecesnya Bapak bisa hanya beli ke saya 69.000 aja Pak. Nah, itu terlarang ya. Tidak boleh kita melakukan seperti itu. Karena sudah ada proses transaksi dan itu berarti kita
niatnya itu membatalkan akad gitu, biar nggak jadi beli sama Pak Arif, biar belinya sama saya saja gitu ya. Itu dalam tawar menawar. Jadi kita tidak boleh melakukan penawaran terhadap barang atau jasa yang sedang dalam proses ongoing nih, belum deal nih gitu. Apalagi kalau sudah deal. Kalau belum deal saja kita tidak boleh ya, apalagi kalau sudah deal, sudah transaksi 1000 kali 89.000 misalnya ya. Terus kita Pak beli sama saya aja, saya bisa ngasih harga 69.000 atau Bapak 60.000 deh. Boleh nggak apa-apa, yang penting jadi. Nah, itu haram ya, itu terlarang. Kemudian yang kedua, tidak menawar dengan harga yang tidak lazim. Harga yang tidak lazim itu gimana? Harga yang terlalu mahal atau bahkan juga terlalu murah gitu. Kayak tadi bapak-bapak jualan pisang berat ya, terus harganya dia ditanya harganya berapa, 20.000, terus kita tawar 5.000, gimana Pak gitu ya. Coba bayangin, dari harga 20.000 kita tawar jadi 5.000 gitu ya. Tapi memang lazimnya begitu. Nah, kita jangan membuat itu sebuah kelaziman. Ketika kita menjadi pedagang juga, jangan kita menjual barang yang harusnya harganya 5.000, terus kita tawarkan dengan harga 25.000 dengan asumsi nanti juga ditawar. Nah, tidak seperti itu gitu. Ketika kita menjadi seorang penjual, maka kita juga harus menjual barang kita dengan harga yang wajar. Termasuk ketika kita menjadi pembeli, maka kita juga harus menawar barang dengan hak penawaran yang wajar ya. Jangan terlalu rendah ya, atau sebaliknya juga jangan terlalu tinggi ya. Harganya 20.000 ya, harganya 20.000, terus kita tawar, saya beli deh Pak 40.000. Biasanya menawar yang terlalu tinggi itu untuk mengalahkan kompetitor gitu, niatnya untuk mengalahkan kompetitor gitu. Jadi dua-duanya sama-sama tidak boleh, terlalu rendah tidak boleh, terlalu tinggi juga tidak boleh. Bagaimana kalau lelang? Beda lagi. Kalau lelang karena mekanismenya beda. Ini ketika terjadi proses tawar-menawar dalam transaksi yang lazim ya, yang biasa, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, ketika tawar-menawar dilakukan, maka syarat yang ketiga adalah kita saling ridho dengan harga yang kemudian ditetapkan. Ketika misalnya harga itu 20.000, terus kemudian kita ketemu titik tengahnya 17.500, maka jangan ada keterpaksaan di antara dua orang yang bertransaksi gitu. Kayak tadi misalnya ya, tukang pisang tadi, akhirnya dikasihin 15.000 gitu harganya, padahal memang harganya itu 20.000 gitu ya. Dia mungkin harga belinya itu 15.000 gitu, dia beli 15.000, dia sudah ngegendong itu sekian kilometer, wajar dong dia minta harga menjadi 20.000. Tapi kita nih nawar terus 15.000 sampai akhirnya bapak-bapak tua ini hopeless gitu, kesel juga sama ini ibu cerewet banget sih, ya udahlah gitu, daripada saya juga berat banget, saya juga nggak mungkin bawa pulang lagi barang ini, nanti kalau nggak habis juga saya rugi, ya udah deh nggak apa-apa, 15.000. Nah, hati-hati Bu ya, hati-hati teman-teman semua, kalau sampai kemudian terjadi penjual itu menyerahkan barangnya tetapi sebenarnya dia tidak ridho, dia terpaksa menjual itu karena kitanya yang keterlaluan nawar gitu ya. Jadi harus sama-sama saling ridho, harus sama-sama saling oke, deal ya Pak gitu, boleh segini, boleh, saya masih dapat untung kok gitu ya. Jadi ketika kita sama-sama ridho, kita membayarnya ridho, yang menjualnya juga ridho gitu. Jadi itu syarat yang ketiga, harus ridho. Kemudian yang keempat, berprinsip win-win ya, berprinsip win-win, harus sama-sama untung
ya, sama-sama untung. Nah, ini nyambung ya, dari syarat 1, 2, 3, dan yang keempat itu mesti win-win, sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan, everybody's happy, semua orang senang, semua orang bahagia, yang penjual juga masih dapat margin, masih dapat keuntungan, yang membeli juga happy karena dia mendapatkan harga yang wajar, nggak kemahalan gitu ya, nggak kemahalan. Jadi prinsipnya tadi ada 4. Yang pertama, tidak boleh menawar di dalam barang atau jasa yang sedang dalam proses tawar menawar, apalagi sudah terjadi akad. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh menawar dengan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang ketiga, harus sama-sama ridho dengan harga yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat, prinsipnya win-win, sama-sama untung. Itu saja tentang tawar-menawar. Kita ketemu di episode selling trick selanjutnya. Selling trick, bisnis itu bukan hanya untung, tetapi juga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.